Kokom cantik, anak mama. Sini deh. Oh, udah apa lagi sih, Mam? Udah tahu Kokom itu lagi patah hati, butuh menyendiri. Oh, kamu kasihan aku sama Kokom. Sekali dia dapat laki, malah belum sunat. Kom, ini mama udah dapetin penggantinya. Kenalin? Itu macam-macam. Rika, aku nggak kuat di sini. Makanya di sini. Tapi Papi jangan kasih tahu sama Doro Roni ya, kalau Rika ini anak Papi. Ya? Iya. Pokoknya papi tutup mulut. Lu bisa bebas di sini, ya. Bang Olga! Bang Olga! Istri-istriku tercinta, cantik-cantik banget sih. Aduh, Rika, lucu banget sih poninya sayangku. Kayak apa, Bang? Kayak hordeng warteg. Enggak. Kalian berdua tuh cakep-cakep. Kayak bintang Hollywood. Apalagi si Rika. Kayak pemain Titanic. Wow! Jadi apa, Bang? Yang jadi cumi. Si Abang. Bang, masa Rika mulu sih, Kokom dong. Kokom juga cantik. Kokom imut. Imut? Kokom lucu. Lucu. Lihat aja mukanya Kokom kayak boneka. Boneka, Bang. Boneka apa, Bang? Boneka santet. Siapa? Bercanda Kokom sama Rika. Ada apa nih kalau boleh tahu nih kemari nih? Bang Olga, dengar-dengar itu sunatannya udah kering ya? Iya, Bang Olga dibawa ke Hong Kong sama nenek. Operasi plastik. Nenek pinter banget nyari dokternya di Hong Kong. Katanya nenek juga dulu di sana operasi plastik. Cuma plastiknya plastik kresek. Makanya nenek baru sebulan aja kulit nenek udah lender lagi. Iya, jadi maksud kita berdua kesini nih, Bang. Kan Abang kan udah sembuh nih ya sunatnya. Nah, kita mau ngajakin bulan madu gitu. Astagfirullahaladzim. Rika, Kokom, ini bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Jangan dikotori dengan bulan madu. Nggak baik. Dosa. Udah, nggak usah pikirin dulu bulan madu. Mendingan Rika sama Kokom ganti pakaian. Pakaian muslim. Kita ke masjid, yuk. Ke masjid? Ngapain, Bang? Nyolong sendal. Pakai nanya, ke masjid itu kita berdoa, beribadah, mohon ampun sama yang kuasa. Iya, Kom. Bener tuh, Kom. Selagi bulan puasa, mendingan kita inisiatif dulu. Oh, iya bener-bener. Tak kalau misalnya udah bulan puasa, kita ura-ura lagi deh, ya kan? Bener, kita jadi Jablay Cibinong lagi. Nenek sih ya, masa orang tidur nggak boleh mimpi. Tapi hari mimpi juga, Nek. Tapi, Nek, Olga seneng banget, Nek. Udah adem, Nek. Nyaman banget, Olga. Emang tuh dukun pinter banget ya, Nek. Nggak ada tandingannya tuh dukun. Olga mau lihat ya, Nek. Udah sembuh belum ya, Nek? Kak, kenapa? Nenek, kok segede termos, Nek? Coba Nenek lihat. Ya, ini bukannya segede termos, segede kompor. Ya, oh, itu dukun-dukun apaan tuh begitu ya? Pokoknya
Mama nggak mau tahu, Nek. Nenek cari dukun lagi, Nek. Pokoknya, Nek, bikinnya standar aja, Nek. Aduh, Nek, ngeri banget, Nek. Cepetan, Nek. Udah jangan lagi dong, jangan lagi dong. Repot banget. Ini loh, yang namanya Pak Tajir itu. Ini. Aduh, kami minta maaf Pak Tajir. Karena terus terang saja kami ini habis pulang dari nyalon sih. Pak Tajir, saya terus terang saja saya tahu betul kalau Pak Tajir ini adalah direktur perusahaan bata kami yang baru. Saya tahu betul itu Pak Tajir. Saya tahu. Kamu keuangan yang baru ya? Iya, saya. Iya. Oh, iya. Iam, mana minumannya? Tuan Tajir, ini whisky-nya. Terima kasih. Kamu kasih apa ini? Air putih. Nggak pantas buat direktur, tahu? Aduh, mohon maaf Pak Tajir. Mohon maaf, memang pembantu ini kurang ajar memang. Dia ini sangat bodoh, sangat goblok, sangat tolol. Ini pasti persis seperti bapaknya ini. Persis seperti bapaknya. Kamu ini tolol, bego. Pasti kamu mirip bapaknya. Ini persis seperti bapaknya Pak Tajir. Saya minta maaf. Ini pasti persis seperti bapaknya. Udah, sampai di bapaknya aja ya. Gue cari ke salon, taunya lu udah pindah ke sini. Terus kata orang-orang lu udah kawin ya? Iya, Ndri. Gue udah nikah. Makanya nih, gue lagi belajar berbakti sama laki gue. Gue ngepel, nyapu, semua gue jabanin. Kenapa sih muka lo ditekuk kayak gitu? Gue lagi patah hati, Sar. Baru diputusin sama cewek gue. Kasian banget lo ya, Ndri. Muda-muda udah patah hati. Ngomongnya di dalam aja yuk, biar enak. Yuk. Aduh, gue kagak nyangka punya laki itu hebat banget. Walaupun mukanya pas-pasan, otaknya kagak gablek, tapi kemampuannya entul. Buktinya dia bisa jadi direktur utama. Berarti Pan, gue ini ibu atau istrinya direktur utama. Nah, kalau begitu gue kudu rubah penampilan nih. Gue harus jadi seorang istri yang bisa membawa nama baik suaminya. Kalau diundang-undang ke arisan-arisan pejabat, kan kagak malu-maluin. Aduh. Iya, bener. Papi udah pulang. Kenapa, Pi? Ada masalah apa di kantor? Bilang sama Mami. Karyawan kagak beres kerjaannya atau ibu-ibu rumah tangganya rese? Bilang sama Mami, biar Mami yang beresin. Bukan begitu, Mi. Rupanya si Rika kerja sama si Roni, direktur keuangan kita. Bagus dong, Pi. Kita bisa ngawasin tuh kerjaan si Roni itu apa aja di rumah. Kita jadiin si Rika mata-mata. Kagak apa-apa. Bukan bagus. Lu tahu nggak? Waktu si Rika ngasih minuman buat gue salah, itu Roni marah-marah sama si Rika. Dia bilang, maaf Tuan, pembantu saya itu emang nggak bener. Goblok kayak bapaknya. Wah, gue jatuh harkat gue di situ. Waduh, malu. Pecat. Enak aja mau suruh pecat tanpa alasan. Kalau kita pecat dia minta pesangon lebih gede bagaimana? Wah, gue berat tanggung jawab masih Padang dong tuh, Puyung. Bayar, orang kaya. Kecil bayar pesangon doang mah. Lu sama anak tiri gue aja, dia baru cerai sama lakinya. Wah, berarti udah janda dong?
Iya, tapi masih perawan. Perawan? Hah, kok bisa? Iya, jadi pas malam pertama tuh nggak taunya lakinya belum sunat. Makanya dia minta cerai. Nah, lakinya juga mau lagi nyeraiin. Ya udah. Gitu. Gue panggilin ya. Boleh. Kokom. Kokom cantik, anak mama. Sini deh. Oh, udah nangis sih, Ma. Udah tahu Kokom itu lagi patah hati. Itu menyendiri. Oh, kasihan aku sama Kokom. Sekali dia dapat laki, malah belum sunat. Kom, ini mama udah dapetin penggantinya. Kenalin? Kokom. Andri. Andri udah sunat belum? Oh, udah. Kalau itu mah beres. Malahan udah 2 kali sunatnya. Biar SNI. Waduh, mantep tuh. Sekarang gini aja, daripada anak kita kawin sama pembantu, mendingan kita jodohin aja sama Maisaro. Maisaro yang mana, Be? Ya, yang di kampung kita. Yang mukanya itu, wih, cantik gini. Kayak aktris sinetron. Bagus tuh, gimana menurut lo? Hah? Ayo mah ikut aja, Pak Kacang. Iya, harus ikut sama Aye. Tenang aja. Be, Nya, sebenarnya sih kalau kita mau kawin lari bisa-bisa aja. Cuman karena Aye berakhlak, jadi Aye mau pamit dulu sama Mbak Be. Hah? Lu berdua mau pergi? Mau menikah lu berdua? Mau kawin lari lu? Kita pengen kawin Doro di Jawa Timur, di Sidoarjo. Lari sono, gue kagak peduli. Lari, gue gak mau lagi lihat muka lu berdua. Pergi sono. Apaan lu? Gue tepak lagi nih. Pergi sono. Tapi kayaknya nih kita kudu ngejalanin tuh yang namanya rencana Papi waktu itu. Bagus, Mi. Mami asal tahu, manusia cuma punya indera kelima, terkecuali Papi 6 yang orang tidak punya. Nanti Mami lihat bakal ada kejadian apa di sini. Yam, ini kita kenapa jadi ke rumah siapa nih, Yam? Katanya mau ke Sidoarjo naik kereta. Ya ini rumah Ayah, Bang Mahdi. Loh, kok Yam bisa ngomong Betawi? Iya memang Ayah sebenarnya orang Betawi. Jadi kemarin tuh iseng-iseng aja karena nggak ada kesibukan. Jadi pembantu deh. Jadi ceritanya lo pura-pura jadi pembantu? Ya gitulah ceritanya Bang. Yaudah turun aja yuk. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa gue bilang? Indra keenam gue bukti. Hah? Anak gue datang. Ada apa dia? Ini nggak kerja. Ini siapa nih?